Kristus. Yesus Kristus Tuhan kita memiliki hati yang mudah untuk tergerak oleh belas kasihan. Dia sangat peduli pada kelemahan dan kebutuhan kita. Dia mengutus setiap murid untuk peduli kepada orang banyak yang terlantar, seperti kawanan domba tanpa gembala. Jika Anda mudah tergerak oleh belas kasihan, berbuatlah seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan. Semoga kita boleh menjadi pekerja-pekerja yang memperlihatkan belas kasih Allah kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, Yesus Putramu menghadirkan segala sukacita dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan menaruh kasih kepada yang terlantar. Semoga kami memiliki hati seperti hati Yesus, supaya mudah tergerak oleh belas kasihan kepada sesama kami. Kami ingin menghadirkan kasih dan sukacitamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
terkasih, Allah sangat mengasihi manusia. Kasih Allah yang teramat besar tampak nyata di dalam diri Yesus Sang Putra. Hati Yesus sangat mudah tergerak oleh belas kasih kepada manusia. Penyembuhan-penyembuhan yang Yesus lakukan merupakan tanda belas kasih-Nya, tanda kemenangan kerajaan surga atas segala kejahatan, dan simbol pemulihan seluruh pribadi manusia. Pengajaran dan karya Yesus lewat penyembuhan-penyembuhan orang sakit serta pengusiran roh-roh jahat seperti Injil hari ini memunculkan dua tanggapan besar. Ada kelompok yang menyambut Yesus dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan sorak-sorai. Tetapi ada juga mereka yang menolak kehadiran dan karya keselamatan yang dibawanya. Kelompok atau mereka yang menyambut Yesus melihat bahwa Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius bab 7 ayat 29. Dan Ia melakukan mukjizat-mukjizat yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh orang di Israel. Matius 9 ayat 33. Mereka telah melihat keselamatan Allah yang datang sebagaimana dinyatakan dalam kitab Nabi Yesaya bab 35. Mata orang buta dicelikkannya, telinga orang tuli dibukanya, orang lumpuh melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 3 sampai 4. Hal yang lebih besar sudah kita renungkan dalam Injil beberapa hari belakangan ini, yaitu ketika Yesus meredakan kuasa alam. Orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ketika Yesus menghapus kuasa dosa, ketahuilah bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ketika Yesus mengusir setan yang dipindahkan ke dalam babi-babi di daerah Gadara, dan kuasa membangkitkan anak perempuan yang telah meninggal ketika Yesus memegang anak sang kepala rumah ibadat. Injil hari ini memunculkan kekaguman atas tindakan Allah kepada manusia. Dikatakan demikian, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Ada kekaguman pertama kali melihat kuasa Allah. Sedangkan kelompok atau mereka
yang menolak Yesus melihat karya-karya Yesus sebagai suatu skandal, batu sandungan, dengan mengatakan Yesus menghujat Allah. Dia pelanggar hukum Sabat. Dia sahabat para pemungut cukai dan orang berdosa. Dan dia bekerja dengan kekuatan dari kuasa penghulu setan. Pada bagian akhir Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menyadari kemuritan dan perutusan kita. Melihat begitu banyaknya orang yang datang meminta pertolongannya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mereka ibarat domba-domba tanpa tuntunan gembala. Kita diutus untuk memperhatikan kawanan domba Allah yang terlantar. Yesus menghimbau agar para gembala tampil menyertai domba-dombanya. Pandemi kali ini memunculkan orang-orang yang meminta banyak pertolongan, seperti mereka yang datang kepada Yesus, terutama meminta pertolongan pemeliharaan iman yang sudah terganggu hampir 4 bulan tanpa Ekaristi sambut komuni. Kehidupan Yesus seluruhnya ditandai dengan pengabdian kepada para domba. Hal ini memicu para gembala, termasuk diri saya, untuk berbuat seperti Yesus, yaitu memperhatikan kawanan domba Allah yang pasti terlantar di masa pandemi ini. Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami semakin menyerupai Engkau. Berilah kami hati yang mudah tergerak oleh belas kasih, dengan memperhatikan kebutuhan sesama yang menghadirkan semarak kasih-Mu. Kami ingin menyediakan diri kami sebagai pekerja-pekerja untuk menghadirkan sukacita dimanapun kami diutus. Dikau kami muliakan lewat perbuatan-perbuatan kasih yang ingin kami lakukan kini dan sepanjang hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudari mudah tergerak oleh belas kasihan dengan meniru hati Yesus sendiri. Dan perutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, masuk keluar kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira
Bapa, di tangan Sang Pencipta, semua kan dapat berkah. Kembali kita pulang, bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang.